Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Mbah Gondrong. Oke para sedulur, jadi di pagi hari ini kalau di foto yang teman-teman lihat ini saya lagi di Pasar Turi di Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, teman-teman. Nah ini memang saya hobinya jalan-jalan ya saat di pasar ayam. Nah, teman-teman saya itu sebetulnya dari kecil, dari usia 5 tahunan udah hobi ayam ya. Waktu itu saya memang hobi ayam dari kecil. Dulu saya lahir di Yogyakarta, tapi kemudian karena orang tua saya tugas sebagai pegawai kesehatan di Lampung, jadi usia masih sekitar 5 tahunan saya pindah ke Lampung. Nah teman-teman, dulu di Lampung tuh dari kecil tetangga-tetangga saya juga banyak teman-teman udah penghobi ayam tuh. Cuman ayam BK zaman tahun 80-an ke sono itu belum banyak ya teman-teman. Dulu masih saya kalau bawa dari Jogja bawa pulang ke Lampung tuh banyak tetangga-tetangga pinjam jagonya. Nanti di blasterin sama ayam-ayam lokal, ayam-ayam kampung ya kalau dulu. Kalau sekarang kan udah jarang ya ayam kampung. Nah dulu itu pinjam, biasanya tetangga-tetangga pinjam, kemudian untuk disilangkan gitu. Anaknya nanti dipilih yang bagus ya, dibagus dari sini pola dan kinerjanya, karena dulu kebanyakan tuh ya namanya boto ya, senengnya yang memang kinerjanya bagus gitu kan. Jadi dulu itu memang kebanyakan ayam BK yang masuk ke negeri kita gitu kan, kebanyakan kalau di daerah Sumatera dulu kebanyakan dulu silangan ya, yang asli itu jarang dulu sekitar tahun 80-an. Kalau sekarang kan memang udah ayam impor semua ya teman-teman. Nah teman-teman, waktu itu beranjak usia saya SD kemudian sampai SMP itu banyak teman-teman saya penghobi gitu kan, yang memang ya banyakan boto lah gitu kan, penghobi ayam di sekitaran rumah saya. Nah ini teman-teman, ada yang serem nih di Pasar Turi Bambang Lipuro, ini wireng kuning ya, gede nih. Ini posturnya kayaknya bisa sampai 4 kilograman. Nah balik lagi ngobrol kita teman-teman. Jadi waktu itu yang saya senang waktu kecil tuh ayamnya yang kayak di foto ini, yang gagah besar gitu kan. Namanya juga masih anak kecil gitu kan, gagah dan besar tuh senangnya. Dulu saya berkembangnya kemudian terpengaruh sama teman-teman orang-orang yang lebih tua dari saya ya di sekitar rumah itu. Ayam itu selalu kalau dulu itu dikaitkan dengan katuranggan ya. Katuranggan itu ciri-ciri khusus yang memang dimiliki oleh ayam-ayam tertentu gitu kan. Seperti ceritanya batu rantai yang kaki jari-jarinya bawah ada sisiknya, kemudian batu lapak, di telapak kakinya ada lapaknya. Ada Surawatu gitu kan. Yang kemudian ada Songgobuwono yang sayapnya itu ujungnya double, yang menurut mereka mempunyai tuah kas-kas tertentu gitu kan. Dulu saya percaya gitu kan, sampai kemudian saya itu tergila-gila sama ayam-ayam yang berkaturanggan. Jadi kalau pulang ke Jogja saya nyari-nyari yang seperti itu. Selain juga yang warna-warna cakep kayak gini dulu nih, warna blorok nih ya teman-teman. Ini bloroknya, ini blorok apa ini? Blorok banyu nih. Banyak hitam, merahnya nggak ada. Kalau ada merahnya kan blorok madu ya teman-teman. Tuh, balik lagi ke ngobrolnya, sampai dulu memang saya nyari-nyari yang kayak gitu, batu lapak, batu rambat yang dulu saya punya itu, Songgobuwono yang punya katuranggan itulah, Surawatu segala macam kan. Tapi memang kemudian saya menemukan ketika dilihat kinerjanya itu ya nggak masuk ya teman-teman kebanyakan. Dan dulu ketika balik ke Jogja saya udah dinasihati oleh paman saya sendiri, terus foto-foto di Jogja itu, kalau yang kayak gitu tuh sebetulnya nggak kepake mas katanya. Yang kepake itu ya ayam yang memang pola sama kinerjanya bagus gitu kan. Kalau itu sekedar kemudian ya ciri khas gitu kan. Tapi karena saya seneng ya saya bawa pulang gitu kan. Saya baru sadar kemudian memang saya temui memang nggak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh para foto-foto tetangga saya waktu di Lampung dulu gitu kan. Dan lebih kaget lagi ternyata ayam-ayam tetangga itu, karena saya dulu punya ayam yang batu rantai gitu kan, atau batu rambat yang di jari-jari kakinya banyak sisiknya itu, ternyata ya banyak ayam tetangga yang kemudian jadi batu rantai atau batu rambat.
dan ternyata pola kinerjanya juga nggak masuk ya teman-teman. Karena kan ayam tuh dulu diliarin tuh di kebun-kebun, akhirnya mereka ya berkembang biak lah, ayam tetangga itu silang sama ayam saya gitu kan. Dan kemudian saya baru sadar bahwasanya itu memang sekedar ciri khas fisik yang diturunkan keanakan dari pejantan atau indukannya ya teman-teman, nggak gambarkan secara khusus kemampuan, pola dan kinerja gitu kan. Tapi terlepas dari itu merupakan salah satu pengalaman hidup saya dari saya kecil sampai usia senja saat ini ya. Banyak hal-hal yang memang jadi kenangan saya di dalam hobi ayam. Nah, sekalipun sekarang ini saya juga udah nggak stop di perayaman, maksudnya stop tuh ya ikut-ikut kompetisi gitu, enggak ya. Ya udah, cuman seneng biara aja teman-teman. Kadang-kadang saya kebetulan sekarang tinggal di Jogja ya teman-teman, di Bantul. Saya sering-sering main ini, seneng saya kalau lihat-lihat ini. Nih kayak ini pedagang ayam ini namanya Pak ini kan Pak Marji. Pak Marji, Mbah siapa ini? Lupa saya ininya. Ini blorok ya teman-teman, ini blorok madu nih. Ini murah ya teman-teman. Kalau di kampung halaman saya kayak gini, ini nawarinya 200 ya teman-teman. Kita tawar 180, ini udah dikasihin kayak gini. Ya tapi memang kemudian lagi-lagi nih blorok madu ini kalau belum dites ya murah, tapi kalau udah dites kalau bagus ya mahal ya teman-teman. Ini kan orang dari kampung ini di pasar. Ini pasar Jodok nih teman-teman. Ini fotonya diambil dari beberapa tempat ini kan. Ini dari bapaknya, ini saya sering foto ayamnya gagah-gagah, dia dari kampung, biasanya dapat setoran dari warga kampung gitu kan. Nah teman-teman yang kayak gini ini ya resiko kita beli. Kalau cuman seneng dipajang ya cakep ya teman-teman, blorok, terus ini ada warnanya kekuningan gini, terus ini di pasar Pleret, ini di pasar Turi ini gagah gede nih, kayaknya bekangon ini ya. Ini murah, ini 200 ya sudah dikasih, 250 udah dikasih. Cuman lagi-lagi kalau saya sekarang, dulu kalau lagi hobi terakhir ya nggak mau kalau nggak ada tes-tesan kinerja gitu kan. Saya lebih kadang lihat ya yang di tes-tesan, ada tempatnya biasanya di situ kan. Tapi kalau di tes-tesan tuh yang mahal ya teman-teman gitu. Kalau pola sama kinerjanya bagus ya bisa nyampe 400, 500, bahkan ada yang sampai 750 saya ambil gitu kan. Tuh di situ kelihatan bener ya. Kalau memang di pasar itu kan memang memang dilihat semua gitu kan. Main kadang-kadang sampai 2 round di situ kan gitu kan. Nah itu teman-teman kalau main ke kampung halaman saya ya, ke teman-teman main ke Jogja, ke Bantul, bisa mampir ya di pasar-pasar yang ada di sekitaran Kabupaten Bantul sesuai tanggalan Jawa. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Salam seduluran dari Mbah Gondrong. Yuk, atur nuwun.